Sejumlah penelitian memprediksi bahwa DKI Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050 bahkan di tahun 2030 mendatang. Salah satunya adalah Badan Riset dan Inovasi BRIN yang menyatakan bahwa 160,4 km persegi atau 24,3% dari total wilayah DKI Jakarta akan tenggelam akibat kenaikan muka air laut. Merespon hal tersebut, pemerintah meluncurkan program strategis yakni National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. Nah, program tersebut sudah mulai berjalan pada tahun 2015 dan ditargetkan pada tahap awal ini akan ada 37 km tanggul yang dibangun di daerah pesisir utara Jakarta. Salah satunya adalah tempat saya berada saat ini, yakni di Kali Kamal Muara, Jakarta Utara. NCICD merupakan upaya kolaboratif antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan banjir rob. Pada fase A atau tahap awal, Dinas SDA DKI mendapat jatah pengerjaan sepanjang 19 km. Dan hingga tahun 2022, pembangunan mencapai 40% atau sekitar 8 km. Dengan demikian tersisa 11 km tanggul yang masih akan terus dibangun dan ditargetkan selesai dalam jangka waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Adapun lokasi tanggul yang menjadi kewenangan Pemprov DKI adalah Kamal Muara sepanjang 0,765 km, Kali Blencong 3,326 km, Sunda Kelapa 4,875 km, kemudian Muara Angke 5,273 km, Nizam Zahman Timur 3,492 km, serta Pantai Mutiara 1,438 km. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas SDA DKI Ciko Tri Caneskoro mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir mengenai isu Jakarta tenggelam, karena pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin memastikan keselamatan seluruh warga, utamanya di wilayah-wilayah kritis bagian utara Jakarta sejak dini. Ini kan untuk melindungi warga di sini untuk terhadap banjir rob. Jadi kalau sekarang itu warga sudah merasa tenang lah tinggal di situ apabila tanggul kita sudah terbangun. Kalau dulu mungkin was-was ya, karena namanya rob itu tidak bisa diprediksi datangnya kapan. Kalau hujan itu bisa kita ukur ya, kita bisa ada BMKG dan sebagainya. Kalau rob itu apalagi ada cuaca ekstrim, gelombang tinggi segala macam itu sampai hari ini kita masih belum bisa real time yang memprediksi kapan akan datang. Pembangunan tanggul di sepanjang pesisir pantai Jakarta mendapat apresiasi pengamat kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga. Namun pembangunan tanggul jelas Nirwono juga perlu diiringi dengan restorasi maupun penataan kembali kawasan pesisir utara. Seperti minimal 500 meter dari tepi pantai ke daratan harus bebas bangunan dan permukiman penduduk dan hadirnya ruang terbuka hijau. Nirwono menjelaskan sejumlah hal tersebut sebagai benteng alami dari pembangunan tanggul agar bisa berfungsi maksimal hingga target 100 tahun ke depan. Tanpa adanya benteng alami tadi, maka tanggul tadi juga tidak akan banyak bermanfaat ya. Karena apa? Semakin lama, semakin panjang waktu yang dibutuhkan, pembangunan tanggul membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi. Sementara kalau kita bicara benteng alami berupa ruang terbuka hijau pengaman, semakin lama dia semakin kuat berfungsi secara alami, secara ekologis. Untuk apa? Minimal satu, mencegah abrasi pantai. Kemudian meredam terjadinya tsunami, terjangan tsunami itu sendiri. Bahkan juga mengendalikan banjir rob. Masyarakat juga diminta berperan aktif mencegah Jakarta tenggelam, salah satunya dengan segera menghentikan pengambilan air tanah. Mengingat wilayah DKI memiliki sifat tanah aluvial yang mudah turun secara alami. Sifat penurunan tersebut akan semakin tinggi mencapai 8 hingga 20 cm per tahun jika terus dilakukan pengambilan air tanah, dilewati kendaraan berat, dan berdirinya bangunan-bangunan pencakar langit. NCICD diagendakan terus dilanjutkan pembangunan pada fase B dan C, yakni pembuatan tanggul laut raksasa yang dikenal dengan Giant Seawall. Sebagai upaya penanganan rob jangka panjang hingga 1000 tahun, di mana saat ini konsep pembangunannya tengah dirancang. Dari Jakarta, Cahyasari Pradana Putra Tampi, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.